Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli tahun 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan, wilayah Kekaisaran Austria, yang sekarang termasuk negara Kroasia. Desa itu sederhana, dikelilingi alam pedesaan dengan ladang dan hutan. Tidak ada listrik, tidak ada mesin modern. Hanya kehidupan tradisional khas pedesaan Eropa pada masa itu. Ayahnya bernama Milutin Tesla, seorang pendeta di gereja Ortodoks Serbia. Milutin dikenal sebagai pria yang disiplin, pandai berbicara, dan suka. Ia ingin anaknya mengikuti jejaknya menjadi seorang pendeta atau penulis. Namun sejak kecil, Nikola sudah punya ketertarikan yang berbeda. Ia tidak terlalu suka dengan pelajaran agama, tetapi lebih senang mempelajari alam, mesin, dan segala sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Ibunya, UK Tesla, meskipun tidak pernah mendapat pendidikan formal, sangat cerdas. Ia memiliki daya ingat luar biasa dan kemampuan menciptakan berbagai alat rumah tangga sederhana untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Dari ibunya inilah, Nikola mendapat bakat untuk berimajinasi, menciptakan sesuatu, dan berpikir di luar kebiasaan orang lain. Tesla sendiri sering mengatakan bahwa kemampuan otaknya lebih banyak diwarisi dari ibunya daripada ayahnya. Masa kecil Tesla tidak selalu mudah. Ia tumbuh di keluarga besar dengan beberapa saudara. Salah satu kejadian yang sangat membekas adalah ketika ia berusia 5 tahun, kakaknya, Dane, yang lebih tua darinya, meninggal secara tragis akibat kecelakaan jatuh dari kuda. Peristiwa itu sangat memengaruhi Tesla kecil. Ia merasa kehilangan sekaligus hidup dalam bayang-bayang kakaknya, karena keluarga dan orang-orang di sekitarnya selalu menganggap Dane lebih pintar dan berbakat. Sejak saat itu, Tesla tumbuh dengan keinginan kuat untuk membuktikan dirinya. Selain itu, Tesla kecil dikenal sangat imajinatif. Ia sering bermimpi atau berkhayal melihat cahaya aneh, pola, atau kilatan di dalam pikirannya. Ia bisa membayangkan sebuah alat secara detail, seolah-olah benda itu nyata di hadapannya. Kadang, kemampuannya ini membuat orang lain menganggapnya aneh. Tetapi bagi Tesla, itu adalah kekuatan. Ia bisa merancang sesuatu hanya dengan melihat mesin itu di dalam kepalanya, tanpa perlu menggambar di atas kertas. Meski berasal dari desa kecil, Tesla punya akses pada buku-buku, karena ayahnya adalah seorang pendeta. Ia gemar membaca banyak hal, mulai dari ilmu pengetahuan hingga sastra. Buku-buku inilah yang membuka pikirannya dan membuatnya sadar bahwa dunia jauh lebih luas daripada desanya. Malam kelahirannya pun dianggap penuh simbol. Tesla lahir saat terjadi badai petir besar. Bidan yang membantu persalinan berkata, "Anak ini akan menjadi anak badai." Namun, ibunya menjawab dengan tenang, "Tidak, ia akan menjadi anak cahaya." Kata-kata itu seolah menjadi pertanda tentang masa depan Tesla. Seorang pria yang akan mengubah dunia dengan cahaya listrik. Sejak kecil hingga remaja, Tesla tumbuh sebagai anak yang pendiam, penuh rasa ingin tahu, dan sering menghabiskan waktu untuk berpikir atau mencoba eksperimen kecil. Ia bukan tipe anak yang suka bermain kasar di luar rumah, melainkan lebih suka menyendiri, sambil membayangkan mesin-mesin yang belum pernah ada. Dari desa kecil bernama Smiljan inilah, perjalanan panjang seorang jenius besar dimulai. Sejak kecil, Nikola Tesla berbeda dengan anak-anak seusianya. Ia sering larut dalam dunianya sendiri, penuh dengan imajinasi yang sulit dipahami orang lain. Ada satu hal unik yang selalu ia alami. Bayangan-bayangan aneh yang muncul begitu saja di dalam pikirannya, kadang berupa cahaya yang berkilat, kadang berupa gambar benda, atau mesin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bagi Tesla kecil, bayangan itu bukan sekadar mimpi. Ia bisa memutar, membongkar, dan merangkai ulang benda-benda yang ada di pikirannya, seolah-olah ia sedang memegang benda nyata. Cara berpikir ini, yang kelak menjadi keistimewaannya,
Tesla bisa merancang sebuah mesin hanya dengan imajinasi tanpa perlu mencatat atau membuat sketsa terlebih dahulu. Namun, masa kecil Tesla juga tidak lepas dari cobaan. Ia pernah jatuh sakit cukup parah saat remaja, penyakit yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya. Berbulan-bulan ia harus beristirahat. Tubuhnya lemah, dan keluarga sempat khawatir apakah ia bisa bertahan hidup. Tapi justru dalam masa sakit itu, imajinasinya semakin berkembang. Ia banyak menghabiskan waktu dengan berpikir, berkhayal, dan membaca buku yang dibawakan ayahnya. Ia mulai mengenal karya-karya besar, seperti milik penulis Mark Twain, yang kelak memberi semangat dan inspirasi kuat bagi dirinya. Tesla juga punya kebiasaan unik yang terlihat sejak kecil. Ia tidak suka setingga-setingga dalam melakukan sesuatu. Misalnya, ketika ia belajar berenang atau memanjat, ia harus bisa melakukannya dengan sempurna, meski seringkali penuh risiko. Ia juga terkenal berani mencoba hal-hal yang membuat orang lain takut. Ada cerita bahwa ia pernah membuat turbin kecil dari kayu dan air di sungai dekat rumahnya. Hanya karena penasaran bagaimana air bisa menggerakkan benda. Selain imajinasi, Tesla kecil juga punya daya ingat luar biasa. Ia bisa mengingat seluruh halaman buku hanya setelah membaca sekali. Bahkan, ia hafal puisi panjang tanpa kesulitan. Hal ini membuat banyak orang kagum, sekaligus bingung. Karena kemampuan seperti itu jarang dimiliki anak seusianya. Namun, tidak semua orang menganggap kebiasaannya normal. Beberapa orang di desa menganggapnya terlalu aneh, terlalu banyak melamun. Tetapi Tesla tidak peduli. Ia merasa pikirannya adalah tempat terbaik untuk menciptakan dunia baru. Dunia yang jauh lebih maju dari tempat ia tinggal. Peristiwa tragis kehilangan kakaknya, Dane, di masa kecil, juga masih membekas di hatinya. Ia tumbuh dengan perasaan harus membuktikan diri. Rasa sakit itu berubah menjadi energi untuk belajar lebih giat dan berimajinasi lebih jauh. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai adik Dane. Ia ingin dikenal karena dirinya sendiri. Meskipun hidup sederhana di desa kecil, Tesla sudah mulai memimpikan sesuatu yang besar. Ia membayangkan mesin-mesin yang bisa membantu manusia, cahaya yang bisa mengusir kegelapan, dan alat-alat yang bisa membuat hidup lebih mudah. Pikiran-pikiran ini masih dianggap khayalan. Tapi bagi Tesla, inilah awal dari perjalanan besarnya. Dengan imajinasi, daya ingat yang kuat, dan keberanian untuk berpikir berbeda, Tesla kecil menyiapkan dirinya untuk masa depan. Ia mungkin belum tahu saat itu, tapi benih-benih seorang jenius besar sudah tumbuh dalam dirinya sejak masa kecil penuh imajinasi ini. Setelah melewati masa kecil penuh imajinasi, Nikola Tesla mulai menapaki dunia pendidikan yang lebih serius. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, tetapi juga keras kepala. Ketika masuk sekolah dasar, guru-gurunya langsung menyadari bahwa Tesla, ia bisa menyelesaikan soal sulit lebih cepat dari teman-temannya, dan hafal pelajaran hanya dengan sekali membaca sejak remaja. Tesla sudah tertarik pada ilmu pengetahuan, terutama tentang fenomena alam. Ia sering kagum melihat kilat yang menyambar langit saat badai, atau air sungai yang bisa menggerakkan roda kincir. Dari situlah muncul rasa ingin tahunya yang besar terhadap energi. Baginya, alam seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Orang tuanya sebenarnya punya rencana berbeda. Ayahnya ingin Tesla menjadi pendeta, meneruskan tradisi keluarga di gereja. Namun, Tesla menolak dalam hati. Ia lebih suka membaca buku sains, fisika, dan matematika dibanding teks keagamaan. Ibunya, yang mengerti bakat anaknya, diam-diam selalu mendukung Tesla untuk mengejar minatnya di bidang ilmu pengetahuan. Ketika beranjak dewasa, Tesla melanjutkan pendidikan di Politeknik Austria di Graz. Di sana, ia mempelajari teknik elektro dan fisika. Saat pertama kali melihat dinamogram mesin penghasil listrik sederhana, Tesla langsung terpukau. Ia berpikir mesin itu masih bisa dikembangkan lebih jauh. Bahkan mulai membayangkan sistem listrik baru yang lebih efisien daripada apa yang ada saat itu.
Di kampus, Tesla terkenal sebagai mahasiswa yang luar biasa rajin. Ia bisa belajar lebih dari 16 jam sehari, hampir tanpa istirahat. Ia membaca semua buku yang ada di perpustakaan dan mencatat setiap detail penting. Bahkan, ada cerita bahwa ia pernah membuat dosennya terkejut ketika menjelaskan konsep motor induksi yang masih berupa ide di kepalanya. Namun, kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Karena beban belajar yang berat, Tesla sering jatuh sakit dan kelelahan. Ada masa di mana ia hampir putus kuliah karena kehabisan uang dan kondisi fisik yang lemah. Tetapi semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Ia selalu merasa bahwa dirinya ditakdirkan untuk menemukan sesuatu yang besar. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tesla mulai bekerja di beberapa perusahaan listrik di Eropa. Dari sinilah, ia mulai benar-benar mengenal dunia kelistrikan. Ia yakin bahwa masa depan umat manusia ada pada energi listrik, bukan hanya untuk menyalakan lampu, tapi juga untuk menggerakkan mesin, membawa komunikasi jarak jauh, bahkan mungkin mengubah peradaban. Ketertarikan Tesla pada listrik bukanlah sekadar minat, itu adalah obsesi. Ia merasa listrik adalah bahasa alam yang bisa ia pahami, dan suatu hari nanti, ia ingin membuatnya tersedia bagi semua orang. Dengan pendidikan yang kuat, daya ingat luar biasa, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas, Tesla siap melangkah ke babak berikutnya dalam hidupnya. Sebentar lagi, ia akan meninggalkan Eropa menuju Amerika Serikat, tempat mimpinya diuji dalam skala yang jauh lebih besar. Setelah menyelesaikan masa belajarnya, Nikola Tesla mulai bekerja di beberapa perusahaan listrik di Eropa. Awalnya ia bekerja di Budapest, lalu pindah ke Paris untuk bergabung dengan Continental Edison Company, perusahaan cabang milik penemu terkenal dunia Thomas Edison di Paris. Tesla berusia sekitar pertengahan 20-an. Kehidupannya berubah drastis. Dari desa kecil yang sederhana, ia kini berada di kota besar yang penuh teknologi baru. Disinilah ia benar-benar bisa mengasah keterampilannya. Tugas utamanya adalah memperbaiki peralatan listrik dan memasang sistem penerangan di berbagai tempat. Tesla cepat menarik perhatian atasan karena kecerdasannya. Tidak seperti pekerja lain, Tesla selalu punya cara berbeda dalam menyelesaikan masalah. Ia bisa menemukan kesalahan dalam sistem mesin hanya dengan sekali melihat, bahkan sering memberi ide untuk meningkatkan efisiensi. Reputasinya sebagai orang yang jenius dalam listrik mulai terbentuk sejak masa ini. Namun, Eropa tidak cukup besar untuk menampung mimpi Tesla. Ia sering mendengar cerita tentang Amerika Serikat, negeri yang disebut sebagai tanah impian. Di sana, listrik sedang menjadi bidang baru yang berkembang pesat, dan yang paling terkenal saat itu adalah Thomas Edison, sang pencipta bola lampu pijar. Tesla sangat ingin bekerja langsung dengan Edison, karena ia yakin itu adalah kesempatan emas untuk membawa ide-idenya ke dunia nyata. Kesempatan itu akhirnya datang. Atasan Tesla di Paris melihat potensinya dan merekomendasikan dirinya ke kantor pusat Edison di Amerika. Dengan penuh harapan, Tesla berangkat ke New York pada tahun 1884, membawa surat rekomendasi dan hanya beberapa sen uang di saku. Setibanya di Amerika, kehidupan Tesla tidaklah mudah. Ia datang sebagai imigran muda tanpa kenalan, tanpa kekayaan, dan dengan bahasa Inggris yang masih terbatas. Tapi, tekadnya kuat. Ia langsung mencari Edison dan akhirnya berhasil mendapat kesempatan untuk bekerja bersamanya. Awalnya, hubungan Tesla dan Edison berjalan baik. Edison mengagumi kemampuan Tesla yang cepat memahami mesin. Tesla pun kagum pada kesuksesan Edison. Namun, tak butuh waktu lama sebelum perbedaan besar di antara keduanya muncul. Edison terkenal sebagai pendukung sistem arus searah DC, direct current. Menurutnya, arus ini sederhana dan aman untuk digunakan. Tetapi Tesla melihat kelemahan besar. Listrik DC tidak bisa dikirim dalam jarak jauh tanpa kehilangan energi. Tesla punya ide lain
yaitu sistem arus bolak-balik AC, alternating current, yang menurutnya jauh lebih efisien dan bisa menjangkau wilayah yang lebih luas. Ketika Tesla mengusulkan idenya, Edison menolaknya mentah-mentah. Bahkan, ada cerita bahwa Edison pernah menjanjikan Tesla bonus besar jika ia berhasil memperbaiki mesin DC. Tesla melakukannya dengan sempurna. Tapi ketika menagih, Edison hanya menertawakannya dan berkata bahwa janji itu hanya lelucon. Peristiwa itu membuat Tesla kecewa berat dan akhirnya memilih keluar dari perusahaan Edison. Meski sempat sulit mencari pekerjaan setelah itu, keputusan meninggalkan Edison justru membuka jalan besar dalam hidupnya. Tesla tidak lagi terikat pada cara berpikir orang lain. Ia bisa fokus mengembangkan sistem listrik AC yang kelak mengubah dunia. Dari sinilah awal mula perang arus dimulai. Pertarungan ide antara Edison dengan DC dan Tesla dengan AC-nya. Sebuah babak besar yang akan menentukan arah teknologi listrik dunia. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Nikola Tesla berada dalam situasi sulit. Ia tidak punya pekerjaan tetap dan harus berjuang demi bertahan hidup. Bahkan, ada masa ketika ia harus bekerja kasar sebagai buruh penggali parit hanya untuk bisa makan. Bayangkan, seorang jenius dengan otak penuh ide besar harus menghabiskan hari-harinya mengayunkan sekop di jalanan New York. Namun, keadaan mulai berubah ketika Tesla bertemu seorang pengusaha kaya bernama George Westinghouse. Westinghouse mendengar tentang ide Tesla mengenai sistem arus bolak-balik AC, alternating current. Ia percaya bahwa teknologi ini bisa menjadi masa depan listrik. Berbeda dengan Edison yang kukuh mempertahankan arus searah DC, direct current. Inilah awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai perang arus listrik Edison dengan sistem DC arus listrik searah. Sederhana, tapi hanya bisa menjangkau jarak yang dekat. Jika ingin menyalakan listrik di kota besar, harus dipasang banyak gardu listrik dalam jarak beberapa kilometer. Tesla dan Westinghouse, dengan sistem AC arus bolak-balik yang bisa diubah tegangannya, menggunakan transformator sehingga listrik bisa dikirimkan ke jarak jauh dengan biaya lebih murah dan lebih efisien secara teknis. AC jauh lebih unggul, tapi Edison tidak mau kalah begitu saja. Ia melancarkan kampanye besar untuk menakut-nakuti masyarakat tentang bahaya listrik AC. Bahkan, Edison melakukan demonstrasi publik dengan cara kejam. Ia menyetrum hewan menggunakan listrik AC hanya untuk menunjukkan bahwa arus ini berbahaya. Ia ingin membuat orang percaya bahwa AC terlalu berisiko untuk digunakan di rumah. Taktik itu cukup mengguncang publik, tapi Tesla tidak gentar. Ia membuktikan keunggulan AC melalui eksperimen dan penemuan nyata. Salah satu pencapaian pentingnya adalah motor induksi AC, sebuah mesin yang sangat efisien dan bisa digunakan dalam berbagai industri. Pertarungan antara DC dan AC semakin panas. Edison menggunakan pengaruh dan nama besarnya, sementara Tesla mengandalkan inovasi dan dukungan Westinghouse. Perang ini bukan hanya soal listrik, tetapi juga soal uang, bisnis, dan siapa yang akan menguasai masa depan. Akhirnya, titik balik terjadi ketika pemerintah Amerika mencari sistem listrik untuk proyek besar. Pameran dunia di Chicago tahun ke-1893, Westinghouse dan Tesla berhasil memenangkan kontrak untuk menyediakan listrik menggunakan sistem AC. Ribuan lampu menyala terang di seluruh pameran, membuat orang-orang tercengang. Itu adalah bukti nyata bahwa AC lebih unggul. Kemenangan ini semakin diperkuat ketika Tesla dan Westinghouse memenangkan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Proyek ini menjadi simbol besar bahwa arus bolak-balik adalah pilihan terbaik untuk masa depan. Dari situlah, AC mulai digunakan secara luas di seluruh dunia, hingga kini menjadi standar listrik yang kita pakai sehari-hari. Meski demikian, perang arus meninggalkan luka bagi Tesla. Ia memang menang dalam hal teknologi, tapi secara finansial,
tidak selalu diuntungkan. Banyak patennya yang dijual murah atau bahkan hilang begitu saja karena masalah bisnis. Edison tetap menjadi tokoh kaya dan terkenal, sementara Tesla masih hidup papasan meski idenya yang dipakai. Namun, dari semua itu, satu hal jelas. Perang arus menegaskan Tesla sebagai jenius sejati. Tanpa perjuangannya, mungkin listrik yang kita gunakan sekarang tidak akan bisa menjangkau rame-rama dengan mudah dan murah. Setelah melewati masa sulit dalam perang arus listrik, Nikola Tesla akhirnya mendapat kesempatan besar untuk menunjukkan kepada dunia betapa hebatnya sistem listrik arus bolak-balik AC. Kesempatan itu datang lewat sebuah acara megah yang dikenal dengan nama World S. Columbian Exposition, atau sering disebut Pameran Dunia Chicago 1893. Pameran ini bukan acara kecil, bayangkan, sebuah perayaan raksasa yang dihadiri jutaan orang, digelar untuk merayakan 400 tahun penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Pemerintah Amerika ingin membuat acara ini jadi simbol kemajuan teknologi dan peradaban modern. Salah satu hal paling penting adalah bagaimana cara menerangi seluruh area pameran di malam hari. Awalnya, kontrak penerangan ini hampir saja dimenangkan oleh perusahaan Edison General Electric yang tentu saja menggunakan listrik DC. Namun, tawaran harga mereka terlalu tinggi. Di sisi lain, perusahaan Westinghouse yang bekerja sama dengan Tesla mengajukan harga jauh lebih murah dengan sistem AC. Akhirnya, Westinghouse dan Tesla yang keluar sebagai pemenang. Ketika hari pembukaan tiba, ribuan tamu penting, pejabat, negara, dan masyarakat umum berkumpul. Mereka menanti sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu, dengan sebuah saklar besar, seluruh area pameran tiba-tiba disinari oleh lebih dari 100.000 lampu pijar yang menyala terang benderang semuanya menggunakan sistem AC. Orang-orang terpesona. Malam yang biasanya gelap kini berubah menjadi lautan cahaya. Bangunan putih megah yang ada di pameran dijuluki The White City karena begitu indahnya dipenuhi cahaya lampu. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat listrik digunakan dalam skala sebesar itu. Rasanya seperti menyaksikan sihir berubah menjadi kenyataan. Tesla sendiri tidak hanya berhenti di situ. Ia juga membuat berbagai demonstrasi menakjubkan di pameran tersebut. Dengen Barani. Ia membiarkan arus listrik AC mengalir melalui tubuhnya untuk menyalakan lampu pijar tanpa terluka sedikit pun. Penonton tercengang karena mereka sebelumnya dibombardir oleh propaganda Edison yang mengatakan bahwa AC sangat berbahaya. Dengan aksinya, Tesla berhasil membalikkan pandangan itu. Selain itu, Tesla juga memamerkan lampu neon dan lampu fluoresen yang ia kembangkan, serta mendemonstrasikan prinsip energi nirkabel dengan menyalakan lampu tanpa kabel. Semua ini terlihat seperti sesuatu dari masa depan, padahal sedang berlangsung tepat di depan mata. Pameran Dunia Chicago 1893 menjadi titik balik penting. Dari acara itu, masyarakat dan pemerintah semakin yakin bahwa sistem AC adalah pilihan terbaik untuk masa depan. Tidak lama setelah pameran, proyek-proyek besar mulai menggunakan listrik AC, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara, yang kemudian menjadi simbol kejayaan Tesla dan Westinghouse. Bagi Tesla, kemenangan di Chicago bukan hanya soal teknologi, itu adalah pembuktian diri. Selama bertahan-tahan ia dipandang sebelah mata, ide-idenya dianggap gila, bahkan ditertawakan. Tetapi malam itu, ketika seluruh kota Chicago bersinar oleh cahaya listrik AC, dunia melihat bahwa Tesla adalah seorang jenius yang selangkah lebih maju dari zamannya. Setelah sukses besar di Pameran Dunia Chicago 1893, nama Nikola Tesla mulai dikenal luas. Ia dianggap sebagai ilmuwan brilian yang mampu membawa listrik ke seluruh dunia. Namun, bagi Tesla sendiri, semua itu baru permulaan. Ia punya mimpi yang jauh lebih besar. Mimpi yang bahkan terdengar mustahil pada masanya. Tesla percaya
bahwa energi seharusnya bisa diakses oleh semua orang secara gratis. Baginya, alam sudah menyediakan sumber daya tak terbatas, cahaya matahari, angin, air, bahkan energi dari dalam bumi. Ia membayangkan suatu hari nanti, manusia bisa menggunakan energi tanpa perlu kabel, tanpa biaya mahal, dan tanpa batasan jarak. Untuk mewujudkan impian itu, Tesla mulai mengembangkan ide tentang transmisi energi nirkabel. Salah satu proyek terbesarnya adalah pembangunan Menara Wardenclyffe di Long Island, New York. Menara ini dirancang bukan hanya untuk mengirimkan sinyal komunikasi jarak jauh, tetapi juga untuk mentransmisikan listrik tanpa kabel ke seluruh dunia. Bayangkan, menurut Tesla, siapapun bisa menancapkan alat sederhana di tanah dan langsung mendapat listrik untuk menyalakan rumah, mesin, bahkan kendaraan, tanpa perlu kabel panjang atau jaringan listrik rumit. Ide ini benar-benar revolusioner, bahkan untuk zaman kita sekarang. Namun, untuk mewujudkan proyek itu, Tesla membutuhkan dana besar. Awalnya, ia mendapat dukungan dari seorang bankir kaya, J. Panjang Morgan, yang percaya pada potensi teknologi komunikasi nirkabel. Tapi ketika Morgan menyadari bahwa Tesla berniat memberikan energi gratis kepada masyarakat, dukungan itu berhenti. Dari sudut pandang bisnis, energi gratis berarti tidak ada keuntungan. Proyek Menara Wardenclyffe pun akhirnya terhenti di tengah jalan. Tesla kehabisan dana, pekerjaannya terhambat, dan lambat laun menara itu terbengkalai. Meskipun begitu, Tesla tidak pernah menyerah pada impiannya. Ia terus melakukan percobaan kecil-kecilan, meski banyak orang menganggapnya gila. Bagi Tesla, impian energi bebas bukan soal uang atau ketenaran, melainkan misi kemanusiaan. Ia membayangkan dunia di mana setiap orang, baik yang tinggal di kota, besar maupun desa terpencil, bisa menikmati listrik tanpa perlu membayar mahal. Dunia di mana teknologi bukan hanya milik orang kaya, tetapi bisa diakses semua orang. Sayangnya, pada masa itu, dunia belum siap menerima gagasan sebesar itu. Investor lebih tertarik pada teknologi yang bisa menghasilkan keuntungan cepat. Sementara Tesla, dengan pikirannya yang terlalu jauh ke depan, semakin dianggap aneh dan sulit dipahami. Meski proyek Menara Wardenclyffe gagal, ide-ide Tesla tentang energi bebas tetap hidup hingga sekarang. Banyak ilmuwan modern yang terinspirasi dari pemikirannya, dan sebagian teknologi nirkabel yang kita gunakan saat ini seperti Wi-Fi, radio, dan komunikasi satelit merupakan kelanjutan dari mimpi besarnya. Impian Tesla mungkin tidak sepenuhnya terwujud saat ia masih hidup, tetapi visi besarnya membuktikan bahwa ia bukan sekadar penemu, melainkan seorang visioner yang memikirkan masa depan seluruh umat manusia. Nikola Tesla sering dikenal karena perjuangannya dalam sistem listrik arus bolak-balik AC. Tapi sebenarnya, ia menemukan jauh lebih banyak hal. Ia bukan hanya seorang insinyur listrik, melainkan juga seorang penemu yang idenya menyentuh banyak bidang teknologi modern. Salah satu penemuan pentingnya adalah motor induksi AC. Mesin ini bisa mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik dengan cara yang efisien. Motor jenis ini masih digunakan hingga sekarang, mulai dari peralatan rumah tangga, pompa, hingga mesin pabrik besar. Penemuan ini benar-benar mengubah dunia industri. Selain itu, Tesla juga berkontribusi besar dalam perkembangan radio. Banyak orang mengenal Guglielmo Marconi sebagai penemu radio. Tetapi sebenarnya Tesla sudah lebih dulu menemukan prinsip-prinsip penting yang membuat radio bisa berfungsi. Ia bahkan sempat mematenkan idenya sebelum Marconi. Namun sayangnya hak paten itu dicabut dan diberikan kepada Marconi, sehingga Tesla kehilangan pengakuan yang seharusnya ia terima. Baru bertahun-tahun setelah kematiannya, Pengadilan Amerika akhirnya mengakui bahwa Tesla adalah salah satu penemu utama radio. Tesla juga bereksperimen dengan Synerex sebelum Wilhelm Röntgen, ilmuwan yang dikenal sebagai penemu resmi Synerex, membuat foto-foto misterius
dengan menggunakan radiasi yang belum dipahami sepenuhnya pada masa itu. Meskipun tidak sempat mengembangkan temuannya lebih lanjut, eksperimen Tesla membuktikan betapa jauh pikirannya melampaui zamannya. Salah satu penemuan paling terkenal dan spektakuler dari Tesla adalah kumparan Tesla, Tesla Coil. Alat ini bisa menghasilkan tegangan listrik yang sangat tinggi dan menimbulkan percikan listrik besar, seperti kilatan petir mini. Kumparan Tesla digunakan untuk mempelajari listrik bertegangan tinggi dan juga menjadi dasar dari teknologi komunikasi. Hingga sekarang, kumparan Tesla sering dipertunjukkan di Museum Sains karena efeknya yang menakjubkan. Tidak hanya itu, Tesla juga punya banyak ide yang terdengar seperti fiksi ilmiah pada zamannya. Ia membayangkan pesawat terbang bertenaga listrik, kapal selam yang dikendalikan jarak jauh, bahkan senjata energi yang ia sebut sebagai Death Ray atau sinar kematian. Meski banyak dari ide itu tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagian besar menjadi inspirasi teknologi militer dan komunikasi modern. Sayangnya, meskipun brilian, Tesla sering kalah dalam urusan bisnis. Banyak penemuannya tidak menghasilkan keuntungan besar untuk dirinya. Ada yang diambil alih oleh orang lain, ada pula yang dianggap terlalu aneh, sehingga tidak didanai. Tesla lebih fokus pada eksperimen dan impiannya dibanding mencari keuntungan. Meski begitu, warisan temuannya tetap terasa. Hingga sekarang, bayangkan saja, listrik AC, motor listrik, radio, lampu neon, hingga dasar teknologi nirkabel. Semua itu memiliki jejak dari pemikiran Tesla. Dunia modern yang kita nikmati sekarang tidak bisa lepas dari kontribusi besarnya. Tesla memang bukan penemu yang kaya, tapi ia adalah penemu yang meninggalkan harta tak ternilai, ilmu pengetahuan. Meski Nikola Tesla dikenal sebagai penemu jenius dengan ide yang luar biasa, hidupnya tidak selalu indah. Justru di tahun-tahun terakhir, ia mengalami masa yang sangat sulit. Setelah melewati berbagai penemuan dan proyek besar, Tesla harus menghadapi kenyataan pahit. Ia miskin, kesepian, dan terlupakan. Banyak faktor yang membuat hidupnya memburuk. Pertama, Tesla bukanlah seorang pebisnis yang baik. Ia sering lebih mementingkan penelitian daripada uang. Beberapa kali ia menjual hak patennya dengan harga murah, atau bahkan menyerahkan hak keuntungan demi melihat penemuannya digunakan secara luas. Hal ini membuatnya tidak pernah benar-benar menikmati hasil dari karyanya. Kedua, banyak proyek besar Tesla yang gagal atau terhenti di tengah jalan. Seperti Menara Wardenclyffe, gagalnya proyek itu membuat para investor enggan memberikan teknologi. Mereka menganggap Tesla terlalu berangan-angan tinggi. Bahkan ada yang menyebutnya gila karena idenya terlalu futuristik. Tesla kemudian menghabiskan sisa hidupnya berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain di New York. Ia tidak memiliki rumah sendiri. Untuk membayar biaya hidup, ia sering mengandalkan bantuan teman lama atau pengagumnya yang masih setia di masa tuanya. Tesla semakin terobsesi dengan hal-hal aneh. Ia sering berbicara tentang energi dari luar angkasa, komunikasi dengan planet lain, dan senjata rahasia yang bisa menghentikan perang. Meski sebagian idenya memang terlalu jauh untuk zamannya, ada juga yang sebenarnya masuk akal, tetapi tidak dimengerti oleh orang-orang. Pada masa itu, hal yang paling menyedihkan adalah Tesla menjalani hari-hari terakhirnya sendirian. Ia tidak menikah dan tidak memiliki keluarga dekat di Amerika. Satu-satunya teman yang selalu menemaninya adalah burung merpati yang sering ia beri makan di taman. Tesla bahkan pernah berkata bahwa ada seekor merpati putih tertentu yang sangat ia sayangi, dan ia merasa memiliki ikatan khusus dengannya. Pada awal 1940-an, kondisi fisik Tesla semakin lemah. Ia sering sakit, tapi tidak mau dirawat di rumah sakit. Pada 7 Januari tahun 1943, Tesla ditemukan meninggal di kamar hotel kecilnya di New York pada usia 86 tahun. Ia meninggal dalam keadaan miskin dan hampir dilupakan oleh dunia. Namun, meskipun akhir hidupnya tragis, warisan Tesla tidak hilang.
Justru setelah kematiannya, banyak ilmuwan dan masyarakat mulai menyadari betapa besar kontribusinya. Pemerintah Amerika kemudian mengambil alih dokumen dan catatan-catatan Tesla. Sebagian untuk diteliti, sebagian lagi tetap menjadi misteri hingga kini. Hidup Tesla memang berakhir dalam kesepian, tetapi nama dan karyanya terus hidup. Ia mungkin tidak menikmati hasil karyanya semasa hidup, tetapi dunia modern yang kita kenal sekarang adalah bukti nyata dari perjuangannya. Nikola Tesla meninggal dalam kesepian pada tahun ke-1943. Tetapi kisahnya tidak berhenti di sana. Justru setelah kematiannya, dunia mulai menyadari betapa besar pengaruh Tesla terhadap kehidupan manusia modern. Ide-idenya yang dulu dianggap gila, ternyata menjadi dasar dari banyak teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Warisan Tesla yang paling nyata adalah sistem listrik arus bolak-balik AC. Hampir setiap rumah, sekolah, kantor, dan pabrik di dunia menggunakan sistem AC untuk menyalakan listrik. Tanpa perjuangannya dalam perang arus listrik, mungkin dunia sekarang akan sangat berbeda listrik, tidak akan semudah dan semurah sekarang. Selain itu, banyak penemuan Tesla yang menjadi pijakan teknologi modern. Motor listrik yang ia kembangkan masih digunakan di hampir semua mesin industri dan alat rumah tangga. Radio dan komunikasi nirkabel lahir dari eksperimen awal Tesla. Bahkan Wi-Fi dan Bluetooth yang kita pakai sekarang bisa ditelusuri jejaknya ke ide Tesla. Kumparan Tesla, Tesla Coil, masih dipakai untuk mempelajari listrik bertegangan tinggi, dan sering menjadi pertunjukan sains yang menakjubkan. Gagasan Tesla tentang energi nirkabel kini kembali dipelajari dalam bentuk wireless charging untuk ponsel dan mobil listrik. Pengakuan terhadap Tesla datang terlambat, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Pada tahun-tahun setelah kematiannya, banyak ilmuwan dan insinyur mengutip namanya sebagai sumber inspirasi. Bahkan, satuan medan magnet dalam fisika dinamai Tesla tinggi sebagai penghormatan atas jasanya. Di abad ke-21, nama Tesla kembali populer berkat perusahaan mobil listrik Tesla Motors yang didirikan oleh Elon Musk, meskipun Tesla tidak pernah terlibat langsung dengan perusahaan itu, karena ia sudah lama meninggal. Nama tersebut dipilih sebagai simbol inovasi dan visi masa depan, sesuatu yang sejalan dengan semangat Nikola Tesla. Kini, Tesla dikenang bukan hanya sebagai penemu, tetapi juga sebagai visioner yang berpikir jauh melampaui zamannya. Ia membayangkan energi gratis, komunikasi jarak jauh, mesin pintar, hingga teknologi yang menyerupai sains fiksi. Banyak dari mimpinya belum terwujud sepenuhnya, tapi sebagian sudah menjadi kenyataan di dunia modern. Kisah hidup Tesla juga memberi pelajaran berharga. Seorang jenius tidak selalu dihargai pada masanya. Kadang, ide-ide besar butuh waktu lama untuk dipahami dan diterima. Tesla mungkin meninggal miskin dan dilupakan. Tetapi hari ini, ia dipuja sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah warisan CGT. Nikola Tesla bukan hanya mesin dan penemuannya, melainkan cara berpikirnya. Berani bermimpi besar, berani berbeda, dan percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia.